Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, seperti yang sudah saya janjikan ya semalam, hari ini saya akan share materi lanjutan tentang gangguan metabolisme lipid ya. Gimana? Suaranya udah jelas kan ya kalau yang sekarang? Insya Allah udah jelas ya. Oke, jadi kita bisa langsung masuk ke materinya. Jadi kan sebelum UTS kita sudah pembahasan sampai lipidnya. Jadi kita sekarang masuk ke gangguan metabolisme lipid. Ya, pokok bahasannya untuk materi ini pertama tentang absorpsi lipid ya, atau penyerapan lipid dalam tubuh. Kemudian kedua, sekilas metabolisme lipid. Dan yang ketiga, gangguan metabolisme lipidnya. Ya, tapi untuk materi gangguan metabolisme lipid ini, nanti videonya akan saya bagi jadi dua bagian ya. Jadi untuk yang hari ini itu part 1 tentang yang absorpsi lipid sama sekilas metabolisme lipidnya dulu ya. Oke, ini lipid atau fat. Ini kan udah ya sebenarnya di materi presentasi sebelumnya itu yang pakai bahasa Inggris itu. Ya, jadi intinya lipid itu kan atau trigliserida itu tersusun atas ester asam lemak dan gliserol. Ya, ini gliserolnya, kemudian 3 fatty acid atau asam lemak ya. Nanti senyawa atau susunan di asam lemaknya ini yang beda-beda itu. Ya. Nanti terus jadinya ini trigliserida atau lemak ya. Ya, lemak penting lainnya itu adalah kolesterol. Jadi kolesterol juga merupakan bagian dari lemak. Ya, ini dia sifat lipid yang penting ya untuk khususnya dalam hal absorpsi. Jadi lipid itu teman-teman, lipid sifatnya itu hidrofobik alias tidak larut dalam air. Ya, air ini darah ya maksudnya. Jadi darah itu kan terhitung sebagai air gitu ya. Ya, jadi agar bisa diabsorpsi si lipid ini gitu ya, karena dia kan hidrofobik sifatnya. Maka kita harus bikin dia itu jadi harus larut air dulu gitu. Nah, gimana cara membuat agar si lipid ini jadi larut air dulu? Ya, jadi pertama nanti ketika kita makan gitu ya, nah, makanan yang kita makan kita cerna terkena enzim. Ya, dia jadi di usus halus itu si lemak itu akan diemulsifikasi gitu ya dengan cairan empedu. Jadi yang terekspresikan dari hati kan ketemunya di usus halus itu ya. Karena terkena cairan empedu itu menghasilkan globula-globula lemak. Apa itu globula lemak? Ya intinya itu komponen lemak tapi lebih kecil gitu. Bentuknya jadi seperti globula-globula. Ini bisa dilihat ya di sisi kanan yang bulat itu gambarannya globula lemak itu bulat-bulat kecil seperti itu. Jadi seperti lemak, masih lemak, cuman sudah lebih kecil gitu bentuknya. Nah, nanti setelah diabsorpsi, jadi kalau sudah jadi globula lemak, diabsorpsi itu maksudnya diabsorpsi ke usus halus itu ya. Yaitu dia akan berikatan dengan lipoprotein. Apa itu lipoprotein? Intinya adalah lipid yang memiliki permukaan protein sebagai kofaktor dan ligan. Ya intinya lipid tapi yang permukaannya protein. Jadi nanti si globula lemak ini jadi bisa bergabung, bercampur gitu ya, teremulsifikasi dan akhirnya nanti bisa larut dalam darah itu karena ada si proteinnya ini gitu di lipoprotein. Itu ya. Ya, sumber lipid. Jadi sumber lipid kita itu dari ada dua teman-teman. Pertama, exogenous lipid atau dari luar atau dari kita makan gitu. Dari diet. Diet itu kan maksudnya konsumsi makanan kita ya. Nah, ada juga nanti satunya itu endogenous lipid. Intinya dari ya memang di sistem metabolisme tubuh kita nanti juga menghasilkan lemak gitu ya, meregenerasi mensintesis lemak atau kolesterol khususnya kolesterol. Jadi tubuh kita juga menghasilkan kolesterol sendiri gitu. Makanya suka ada kan yang bilang kita nggak boleh terlalu banyak makanan yang mengandung lemak dan kolesterol. Loh, kenapa? Karena tubuh kita sendiri pun sudah bisa menghasilkan kolesterol. Jadi kalau berlebih konsumsi luar berlebih konsumsi luar kolesterolnya nanti bisa kelebihan gitu berbahaya gitu ya. Nah, ini exogenous lipid, lipid dari luar. Itu jadi lipid yang kita dapatkan dari makanan itu nanti bentuknya itu bisa trigliserida,
bisa fosfolipid, bisa FFA, free fatty acid atau asam lemak bebas ya, bisa kolesterol bebas dan vitamin larut lemak. Trigliserida kan lemak pada umumnya ya, fosfolipid. Intinya itu adalah lipid yang sudah berikatan dengan fosfat gitu. Jadi di bahan makanan tertentu ya mungkin karena ada pengaruh proses pengolahan atau apa, jadinya lipidnya sudah berikatan dengan fosfat gitu. Nanti dia fosfolipid namanya. Kemudian ada asam lemak bebas. Asam lemak bebas ini untuk contoh gampangnya ya, itu biasanya dari minyak gitu. Jadi misal minyak jelantah biasanya, minyak yang sudah dipakai lebih dari 2 kali atau sekali bahkan itu biasanya sudah teroksidasi gitu ya, jadi sudah menurun kualitasnya. Nah, kalau dia semakin menurun kualitasnya, biasanya akan semakin tinggi kandungan asam lemak bebasnya, gitu. Yang mana akan menyebabkan mudahnya mengalami rancidity atau ketengikan gitu bahasa Indonesianya. Ya, oke. Terus bisa juga bentuknya kolesterol bebas. Intinya sama sih seperti asam lemak bebas ya. Jadi intinya kolesterol dari makanan-makanan junk food itu biasanya bentuknya kolesterol bebas. Maksudnya kolesterol bebas itu gimana sih? Intinya ada senyawa yang lepas gitu dari kolesterolnya sehingga dia sifatnya jadi sudah seperti uh, apa tuh namanya ya? Seperti zat oksidan gitu. Sifatnya sudah menjadi oksidan gitu karena ada senyawa yang hilang dari si kolesterol. Makanya kita sebutnya kolesterol bebas gitu ya. Atau dari vitamin yang larut lemak. Itu nanti vitamin yang larut lemak itu kan ini ya, ADEK ya kan teman-teman masih ingat kan ya? Ya, vitamin yang larut lemak itu nanti mekanismenya dia akan seperti si lipid ini gitu. Jadi jalurnya akan ke sini gitu ya. Ya, terus MG, FFA, kolesterol bebas. MG ini monogliserida ya maksudnya. Monogliserida, FFA itu asam lemak bebas, kolesterol bebas. Tadi semuanya ini yang didapat dari makanan itu kan diabsorpsi kan? Ya, diabsorpsi nanti hasilnya itu trigliserida dan kolesterol baru diikat oleh chylomicron atau lipoprotein. Jadi namanya si lipoprotein itu, jadi kan di slide sebelumnya saya sudah jelaskan tentang lipoprotein. Ya, si lipoprotein itu punya nama, teman-teman. Ada beberapa nama ya, nggak cuma chylomicron, tapi salah satu yang berperan penting itu yang paling utama ini. Namanya chylomicron. Nah, ini chylomicron. Chylomicron adalah lipoprotein yang berukuran paling besar. Lipoprotein lainnya itu misalnya HDL, LDL, dan IDL. Fungsinya si chylomicron ini alias si lipoprotein itu apa sih? Ya, intinya mengangkut si exogenous lipid, lipid yang masuk dari konsumsi makanan itu, khususnya TG dan kolesterol ya. Sebagian besar kan yang kita makan itu bentuknya TG dan kolesterol ya. Nah, jadi mengangkut exogenous lipid ke dalam usus halus untuk diabsorpsi ke sel-sel jaringan adiposa tubuh melalui pembuluh limfatik. Pembuluh limfatik ini juga punya nama lain, pembuluh getah bening. Gitu ya. Ya ini tadi kalau dari gambarnya bisa dilihat gitu ya. Ya ini. Ya nanti misal nih dietary fat, ini fatnya masuk gitu ya. Ya terus nanti ya di sini ya di lambung ini nanti dia akan tercampur, belum tercampur tapi nanti cairan empedu itu terekskresikan di daerah lambung bagian bawah ini. Ya nanti kemudian masuk ke sini baru teremulsifikasi atau tercampur dengan si cairan empedu tadi menjadi globula-globula lemak ini. Makanya lihat kan teman-teman bentuknya ya. Ini kalau dietary fat misalnya sebesar ini ya. Ya nanti kalau sudah tercampur teremulsifikasi dengan cairan empedu dia akan menjadi globula-globula lemak ini yang kecil-kecil. Bulat oranye ini ya, ini ya terus nantinya di usus halus ini terabsorpsi gitu. Ketika diabsorpsi dia akan dibawa oleh chylomicron. Chylomicron yang ada di jaringan dekat usus halus gitu ya. Baru untuk dibawa ke ini gambarnya intestinal lymph atau pembuluh limfatik. Nanti bisa akhirnya baru dibawa ke blood vessel atau ke pembuluh darah. Dari pembuluh darah
Nanti bisa diedarkan ke jaringan tubuh, khususnya ke jaringan adiposa, jaringan khusus penumpukan lemak gitu ya bahasanya, sama dibawa ke hati, di hati untuk disintesis ulang, intinya seperti itu. Nah, dalam kapiler, jaringan otot, dan adiposa, chylomicron mengaktifkan LPL atau lipoprotein lipase. Ini enzim ya teman-teman, pokoknya kalau belakangnya ada ase-asenya, kayak katalase, proteinase, atau apa itu berarti dia enzim ya. Ya. Chylomicron mengaktifkan LPL atau lipoprotein lipase untuk mengubah 90% chylomicron TG menjadi FFA dan gliserol untuk diubah menjadi energi. Intinya, lemak yang tadi bentuknya kompleks itu akan dipecah menjadi FFA atau asam lemak bebas dan gliserol. Kan pecahannya tadi ya. Jadi kan teman-teman di awal tadi lipid kan susunannya itu tersusun dari asam lemak bebas, asam lemak kan, asam lemak dan gliserol. Ya nanti untuk dicerna otomatis dipecah lagi jadi asam lemaknya dan gliserol. Cuma bedanya dia ini jadi asam lemak bebas gitu. Ya, jadi makanan masuk gitu, susunannya lemak itu masuk dipecah dicerna jadi ini lagi gitu ya. Nah, sisa chylomicron yang kayak kolesterol akan disirkulasikan kembali ke liver atau hati untuk dibersihkan dengan apoprotein E, jenis lain si chylomicronnya. Tadi kan saya udah bilang ya, intinya chylomicron itu jenisnya ada banyak teman-teman. Namanya macam-macam juga lah gitu kan ya. Gampangnya adalah ini. Kalau jadi nanti lemak jahat atau gampangnya kolesterol biasanya ya. Biasanya kolesterol itu kalau berlebih itu nanti akan dibawa oleh tubuh kita itu untuk dikembalikan ke liver untuk dibersihkan. Ini pakai tanda kutip ya sebenarnya, jadi kayak dibersihkan untuk supaya dia itu sifatnya tidak lagi oksidan atau tidak lagi jadi jahat, tidak lagi jadi kolesterol bebas gitu ya, sehingga nanti bisa disimpan di hati, di liver ini, atau diedarkan ketika tubuh membutuhkan kolesterol. Jadi kolesterol itu teman-teman nggak jahat nggak jahat secara keseluruhan gitu ya. Maksudnya tubuh kita juga memerlukan kolesterol gitu. Cuman kalau jumlahnya nanti berlebihnya itu bikin bahaya gitu. Ya makanya dan luar biasanya Allah itu tubuh kita yaitu segala sesuatunya sudah ada mekanismenya masing-masing. Jadi kalau kita makan makanan kelebihan kolesterol sekali 2 kali dan nggak terlalu banyak, itu nanti bisa gitu sama hati itu diproses buat disimpan gitu. Ya, tapi kalau berlebihan kan nggak kerjanya yang nggak akan maksimal, nggak kuat gitu. Nanti makanya suka ada masalah akhirnya berlebihan gitu kolesterol di tubuh. Itu berarti hati sudah tidak bisa mensintesisnya itu untuk membersihkannya tadi itu ya, bukan tanda kutip membersihkan dengan si apoprotein itu, sehingga dia akhirnya ikut ke bawah ke pembuluh darah, akhirnya ada kolesterol di darah kayak gitu. Nah, ini gambarnya ya, lipoprotein pathway. Jadi tadi kerjanya si lipoprotein khususnya dari lemak yang eksogenus ya itu, dan dari makanan. Tadi kan ini dari gut itu kan usus ya gampangnya gitunya. Di usus itu nanti dia akan si lipid itu akan terikat oleh chylomicron. Oleh chylomicron akan diberikan dengan dibantu dengan lipoprotein lipase sehingga akan bisa masuk ke kapiler darah ini, kapileris ya. Fatty acid delivery. Jadi nanti asam lemaknya itu akan dibawa ke sel-sel dalam tubuh ke pembuluh darah untuk bisa masuk ke siklus Krebs. Ya, ingat ya, beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan nanti isinya intinya semua protein, lemak gitu, karbohidrat itu prosesnya akan bertemu kembali dan masuk di siklus Krebs. Gitu ya teman-teman, jangan lupa. Ya ini. Nanti chylomicron, kemudian lipoprotein dibantu lipoprotein lipase. Nanti si asam lemaknya akan diantarkan untuk masuk ke siklus Krebs. Ya, sisanya tadi kan nggak semuanya dibawa ke pembuluh darah kan, yang akan dibawa masuk ke hati seperti itu. Nah, sumber lipid yang lain tadi kan saya udah bilang satunya lagi adalah
endogenous lipid. Jadi lipid hasil sintesis liver dalam bentuk lipoprotein. Nah, di tadi kalau yang exogenous dari makanan dari luar, ya, tapi tubuh kita sendiri pun sudah bisa menghasilkan lipid lemak gitu ya. Yaitu di mana? Hasil sintesis dari si liver atau hati ini gitu. Bentuknya nanti juga lipoprotein gitu supaya apa ya? Supaya bisa diedarkan di darah ketika diperlukan gitu. Nah, lipid dari liver dalam bentuk lipoprotein yang mengandung T dan kolesterol nanti akan disirkulasikan melalui pembuluh darah ke seluruh jaringan. Berdasarkan ukuran atau densitasnya, densitas itu berat jenis ya, jadi gampangannya ya juga ukurannya gitu, beratnya. Ada beberapa lipoprotein. Yang pertama itu VLDL, very low density lipoprotein. Kemudian ada IDL, intermediate density lipoprotein, LDL dan HDL-nya. Yang paling sering orang dengar itu biasanya LDL dan HDL gitu. LDL dan HDL ini memang yang paling banyak komposisinya di dalam tubuh kita. Jarang banget yang IDL sama yang VLDL gitu ya, teman-teman. Karena kayak bahasa awamnya itu kayak nanggung banget gitu ya. Jadi biasanya bentuknya LDL dan HDL gitu. Ya, LDL dan HDL ini punya fungsinya masing-masing gitu. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Ya, ini macam-macam lipoprotein. Pertama, oh ya, maaf ya kalau ada suara-suara. Pertama, macam-macam lipoprotein. Pertama ada Chylomicron ini ya, adalah lipoprotein yang terbesar, tadi sudah ya, dan paling tidak padat. Di bentuknya itu tidak cair sih, tapi semi padat gitu ya. Dan berfungsi untuk transport lipida eksogen dari usus ke semua sel. Jadi kan di depan sudah dijelaskan ya. Jadi untuk transport yang lipid eksogenus gitu yang dari makanan. Ya. Nah, terus si VLDL, sebentar ya, saya tutup pintu dulu. Yaitu resiko membuat materi di rumah gitu ya, entah online, beneran pakai Google Meeting, Zoom, atau apa, sama bikin video kayak gini, tetap ada gangguan gitu ya. Oke, lanjut. Jadi VLDL itu fungsinya untuk transportasi lipid endogen. Jadi gampangannya, yang kalau dari makanan itu cuma yang berfungsi cuma Chylomicron. Tapi kalau itu dari endogenus atau dari sintesis dari di liver itu, yang berfungsi itu adalah si VLDL, IDL, LDL, dan HDL tadi itu. Gitu. Ya, jadi VLDL fungsinya untuk transportasi lipid endogen dari hati ke sel. Ya, kalau IDL hasil antara yang terbentuk selama konversi VLDL menjadi low density lipoprotein. Tetapi lipoprotein jarang ada dalam plasma. Ini ya ini untuk pengetahuan aja. Karena memang jarang banget gitu ya. IDL ini tidak selalu ada gitu kan ya. Jadi intinya ya ini fungsinya itu dia akan membantu ketika konversi VLDL menjadi LDL itu lama gitu ya. Jadi si density lipoprotein itu banyak kan, ada low, ada intermediate, ada high gitu. Nanti kayak dia itu bisa berubah-ubah gitu. Ketika sifatnya lipid yang diabsorpsi seperti A, dia akan menjadi IDL. Ketika sifatnya seperti B akan LDL, ketika seperti C akan HDL gitu ya. Jelasnya mungkin akan ada di slide-slide selanjutnya. Nah, dua kelompok lipoprotein lainnya yang mengandung kolesterol dan ukurannya lebih kecil. Jadi LDL dan HDL lebih kecil ya teman-teman, dan mengandung kolesterolnya. Ini bedanya dengan tadi Chylomicron dengan si IDL, VLDL itu. Jadi kalau Chylomicron dan IDL, VLDL itu dia nggak punya lipoprotein, nggak punya kolesterol gitu ya. Salah, nggak punya kolesterol. Gitu. Nah, sedangkan LDL sama HDL ini dia punya kolesterol yang mana membantu untuk lebih bisa mengangkut kalau ada kolesterol. Intinya seperti itu. Ya, kalau LDL itu terbentuk dari VLDL dan membawa kolesterol ke sel.
Kan gampang ya, kan LDL otomatis dari si VLDL. Gitu. Sudah. Maaf ya. Oke, lanjut. Karena nggak mungkin saya skip, sempet stop gitu nanti videonya kehenti gitu ya. Jadinya ada suara-suara masuk sedikit, nggak apa-apa ya. Ya, oke. Terus si HDL, ini lipoprotein yang berperan dalam transportasi kolesterol dari sel untuk kembali ke hati. Ya, ini yang biasanya suka orang bilang, kenapa HDL itu lipoprotein yang baik, sedangkan LDL itu adalah lipoprotein yang jahat. Kenapa? Karena kalau LDL dalam tubuh kita tinggi, gitu ya, dia akan banyak membawa kolesterol ke sel atau ke tubuh kita gitu, ke jaringan tubuh kita. Jadi kita akan banyak timbulan kolesterol gitu, misal di mana gitu ya, sehingga kita mengalami gejala-gejala seperti pada umumnya orang-orang yang kalau kolesterolnya terlalu tinggi gitu. Misal kayak cengeng gitu ya. Cengeng itu bahasa Jawa ya. Ya cengeng gitu kan, paham kan ya? Kayak lehernya gitu ya. Itu kan biasanya katanya itu gejala kolesterolnya tinggi gitu. Ya, atau gejala-gejala lainnya gitu. Makanya kenapa LDL ini suka disebut sebagai uh, lipoprotein jahat gitu, karena dia yang membawa kolesterol ke sel. Padahal sebenarnya ya nggak juga. Maksudnya kan LDL dan HDL itu punya peran masing-masing gitu teman-teman ya. Jadi ya yang jahat bukan LDL-nya, tapi ya kitanya. Kenapa kita mengonsumsi kolesterol berlebih, lemak berlebih, sehingga LDL-nya lebih tinggi untuk membawa kolesterol itu ke sel kayak gitu. Ya, tapi bisa juga nanti ada ya, itu mungkin di luar PPT ini atau di bagian akhir-akhir PPT, ada makanan-makanan tertentu yang bisa membantu supaya si LDL ini dikurangi jumlahnya dalam tubuh, sehingga meskipun kita mungkin kolesterolnya banyak gitu konsumsinya dari makanan dari luar, dari exogenous lipid, tapi karena LDL dalam tubuh kita sedikit, sehingga tidak banyak kolesterol yang bisa dibawa ke sel-sel tubuh. Seperti itu ya. Mungkin saya masih agak kecepatan nyampeinnya, tapi semoga kalian bisa nangkep dan bisa paham gitu. Makanya saya juga bikin pakai video dengan harapan semoga kalian kalau bingung tuh bisa di stop terus di rewind gitu ya, dibalikin gitu untuk didengerin ulang gitu ya. Nah, yang kedua, high density lipoprotein. Tadi sudah saya bilang itu kenapa dia biasa disebut sebagai lipoprotein baik karena dia yang membawa kolesterol dari sel kembali ke hati. Jadi dia membantu supaya misal nih ada kolesterol berlebih di tubuh kita itu akan dibawa lagi oleh si HDL untuk dibawa ke hati untuk disintesis kayak gitu. Jadi jangan sampai jangan supaya tertimbun di tubuh kita dan membuat gejala-gejala penyakit tertentu gitu kan. Karena kalau kolesterol sudah bercampur di darah nanti bisa menjuluk penyumbatan pembuluh darah gitu-gitu ya, itu yang bahaya gitu kan ya. Oke. Next-nya ini, oh gambarnya ternyata kurang jelas ya kalau ini sudah di zoom. Ini intinya ya jalur yang tadi saya ungkapkan gitu ya. Gitu. Ini bisa dilihat sendiri ya supaya lebih paham. Ya atau saya jelaskan sedikit lah. Ini intestin atau usus gitu ya kan. Ya, misal dari lemaknya exogenous lipid ya, dari makanan diserap, ditangkap oleh sel omikron gitu ya. Ditangkap oleh sel omikron. Ya, ini kalau dia kena HDL, berarti dia akan dibawa ke hati, ya kan? Ya, ini bentuknya, ini bantuan tadi asam empedu, cairan empedu, dia jadi globula, lebih kecil-kecil kan. Tadi kan bentuknya gede-gede ini misal. Nah, terus jadi kecil, ya dibawa ke hati untuk disintesis ulang gitu atau disimpan. Ya nanti, ya kalau sudah, ya nanti dengan bantuan LDL itu nih, bisa dilihat. Nih, terus dia keluar lagi. Pertama, VLDL, VLDL. Nah, nanti di free fatty acid, diedarkan ke jaringan tubuh. Ya, nanti dia VLDL jadi IDL, di LDL-nya ini. Gampangannya jadi intinya VLDL, kemudian IDL, LDL. Tapi IDL ini tidak selalu terbentuk gitu ya. Bisa jadi VLDL langsung ke LDL. Gitu. Ya, ini. LDL ini nanti yang membantu mengedarkan ke sel-sel tubuh kita atau ke jaringan adiposa gitu, membuat si kolesterol ini.
Gitu ya intinya. Ya, ini singkatnya ya, singkatnya, bukan singkatnya, intinya. Jadi proses metabolisme lemak sebagai komponen bahan makanan yang masuk ke dalam tubuh hewan atau tubuh kita ya, misal, dimulai dengan proses pencernaannya di dalam usus oleh enzim tadi ya, lipoprotein lipase, kemudian menjadi asam lemak bebas dengan gliserol membentuk asam lemak yang kemudian diangkut oleh pembuluh getah bening. Kemudian lemaknya disimpan di jaringan adiposa. Jika dibutuhkan, lemak akan diangkut ke hati dalam bentuk lecitin yang dihidrolisis oleh lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Ini nanti sebenarnya ini harusnya mungkin di akhir banget ya. Ya, karena ini nanti kalau enaknya dijelasin kalau sudah bahas ini, sudah bahas apa ya ATP-nya sekalian gitu ya, yang siklus-Krebs-nya. Ya, ini intinya tadi kan di usus, diserap dengan bantuan enzim ya, yang mana bentuknya itu harus asam lemak bebas dan gliserol ya untuk bisa diserap, dicerna gitu dengan bantuan pembuluh getah bening untuk nanti diedarkan ke sel ya kan. Jadi di jaringan adiposa itu di sel-sel tubuh ya teman-teman, itu dibantuan tadi VLDL, IDL, LDL ya dibawa ke tubuh. Ya, atau jika dibutuhkan, sebenarnya nggak dibutuhkan, tapi lebih ke jika berlebih nanti akan disimpan gitu, akan disimpan kembali ke hati atau ke liver yang membawa dari sel untuk dibawa kembali ke hati itu tadi HDL itu ya. Nah ini nanti siklusnya siklus besarnya ya kan yang kayak saya pernah bilang gitu. Ini protein, karbohidrat, kemudian lipid itu nanti semuanya akan masuk ke ini citric acid cycle atau siklus Krebs gitu ya. Nah, tapi mungkin materi hari ini sampai sini dulu. Jadi baru sampai ini ya, baru sampai yang poin 2 tadi. Kan satu absorpsinya, kedua sekilas tentang uh, perantara dalam proses mekanisme penyerapan si lipid itu dari di usus, kemudian dibawa ke sel jaringan tubuh, bantuan VLDL, IDL, LDL gitu ya. Nah, nanti kalau dibalikin lagi ke hati untuk disintesis ulang, kalau jumlahnya berlebih di dalam sel, dibawa oleh HDL. Gitu. Makanya HDL suka dibilang protein baik gitu ya. Padahal sebenarnya ya LDL maupun HDL itu menjalankan fungsinya masing-masing. Gitu aja ya. Oke, baik. Mungkin materi untuk hari ini cukup sampai situ dulu. Takut kalian makin pusing gitu ya. Silakan didengarkan dan dicerna dulu sampai paham. Kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa tanya ke saya dengan PM atau browsing sendiri gitu. Kan kadang apa ya, itu salah satu skill anak zaman now gitu ya. Jadi nggak selalu harus disuapin sama dosennya. Mungkin dosennya sudah memberikan materi 70%, 60%, nanti sisanya kalau mahasiswa ada yang kurang mudeng mungkin bisa searching sendiri dulu. Nanti untuk konfirmasi baru bisa tanya ke dosennya. Gitu ya. Mahasiswa yang aktif kan harusnya seperti itu. Nah, oke. Sekian, mohon maaf tadi banyak. Kayaknya kuliah saya itu kok dengan kalian ya, nggak tahu ya, cuma dengan kalian. Kok sama yang anak semester 5 itu jarang loh ada gangguan berisik-berisik suara apa gitu ya. Jadi mohon maaf kalau tadi ada suara-suara dan sama saya sempat teriak gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.